Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersama saya Bruder Gerard SSCC dari Rumah Retreat Batam Oase Center. Hari ini kita akan merenungkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum muda dan remaja yang dikasihi Tuhan, selamat memasuki akhir pekan. Akhir pekan adalah momen di mana kita beristirahat dari seluruh kegiatan kita selama satu pekan ini. Tetapi akhir pekan juga adalah momen di mana kita merenungkan perjalanan hidup iman kita selama satu pekan ini. Menariknya, bahwa akhir pekan ini, Yesus mengajak kita untuk merenungkan sejauh mana kadar iman kita pada Allah, kadar iman kita kepada Yesus sendiri. Kita tahu iman merupakan tanggapan kita pada kasih Allah. Iman tidak hanya sekedar percaya, tetapi berani melakukan setiap kehendak Allah. Iman harus sampai pada penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah. Kenapa kita menyerahkan diri kepada Allah? Karena kita yakin bahwa Allah itu baik. Dan karena penyerahan diri kita kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah itu baik, seharusnya membuat kita tidak ragu-ragu lagi dalam hidup iman kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terkadang hidup membuat kita merasa Allah meninggalkan kita. Penderitaan yang kita alami, baik oleh sakit maupun oleh penderitaan-penderitaan yang lain seperti kerugian bisnis dan usaha kita, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, atau meninggalnya anggota keluarga kita, membuat kita bertanya-tanya, apakah Allah mengasihi kita? Kita kadang berpikir Allah meninggalkan kita. Tapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah pada saat kita mengalami penderitaan itu, kita membiarkan kasih Allah berbicara kepada kita? Kadang, pada saat penderitaan itu kita alami, yang ada di sana yang paling dominan adalah egois kita. Keinginan-keinginan kita, harapan-harapan kita, kehendak-kehendak kita, semua tentang kita lebih dominan daripada kehendak Allah. Padahal, jika kita membiarkan sedikit ruang
pada kehendak Allah, maka penderitaan kita menjadi lebih ringan. Jika kita menempatkan penderitaan kita dalam konteks kasih Allah yang lebih luas, maka penderitaan kita menjadi tidak berarti apa-apa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus hari ini mengatakan, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Bisa saja kalimat yang sama sampai pada kita. Yesus juga mau mengatakan kepada kita, seandai saja kamu memberi ruang yang cukup bagi kehendak Allah, bagi rahmat Allah di setiap penderitaanmu, maka kamu akan menemukan banyak keajaiban. Seandai saja kamu sisihkan sedikit persoalan hidupmu, sedikit kehendakmu, sedikit harapanmu, dan membiarkan Allah berbicara lebih banyak dalam hidupmu, maka disitulah kamu akan menemukan banyak keajaiban-keajaiban. Jangan sampai satu penderitaan membuat kita lupa beribu-ribu kebaikan Allah yang pernah kita alami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan remaja yang dikasihi Tuhan, setelah mendengar dan merenungkan bacaan Injil hari ini, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami selama ini. Kami bersyukur atas rahmat iman yang telah Engkau tanamkan ke dalam hati kami masing-masing. Kami juga bersyukur atas sapaan sabda-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Bapa, kami akui bahwa selama hidup kami, kadang kami merasa bahwa Engkau meninggalkan kami. Kadang kami tidak memberikan ruang yang cukup bagi kehendak-Mu, bagi rahmat-Mu. Karena itu Bapa, kami mohon ampun. Kami juga mohon kiranya Engkau memberi kami rahmat baru untuk memulai lagi dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Beri kami kekuatan baru untuk terus membiarkan karya-karya-Mu, membiarkan kehendak-Mu terjadi sepenuh-penuhnya dalam hidup kami. Berkatilah saudara-saudari kami yang saat ini sedang berkesusahan. Biarlah kehendak-Mu terjadi atas hidup kami dan atas hidup saudara-saudara kami. Kami puji nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.